Tahap pelatihan petugas sensus atau survei BPS. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Dan informasi pada kali ini masih akan saya bahas informasi terbaru dan terupdate pastinya dari Badan Pusat Statistik dan lebih spesifiknya yaitu tentang tahap untuk pelatihan bagi petugas survei ataupun petugas sensus BPS ya. Pastinya dalam hal ini adalah petugas yang sudah dinyatakan lolos seleksi pada saat perekrutan suatu kegiatan sensus atau survei. Jadi pastikan teman-teman untuk menyimak video ini sampai selesai, jangan di-skip agar tidak gagal paham dan juga tidak ada informasi yang terlewatkan. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebagai informasi bagi teman-teman, pelatihan merupakan salah satu syarat wajib yang harus diikuti oleh peserta atau petugas yang sudah dinyatakan lolos seleksi. Jadi, jika teman-teman pada saat perekrutan suatu kegiatan sensus atau survei dari BPS dan dinyatakan lolos seleksi, mulai dari semua tes dan lain sebagainya dan dinyatakan lolos pada hasil akhirnya, itu masih ada satu tahapan lagi yang harus teman-teman ikuti yaitu pelatihan. Dan apabila teman-teman mengesampingkan atau tidak mengikuti pelatihan tersebut, maka teman-teman akan dinyatakan gugur dan digantikan oleh petugas cadangan yang sudah disediakan oleh BPS. Jadi bisa disimpulkan pelatihan ini merupakan salah satu syarat wajib ya, memang yang harus diikuti dan katakanlah ini sebagai istilahnya seperti daftar ulang. Menyatakan bahwa petugas itu ready atau benar-benar siap untuk menjalankan tugasnya pada kegiatan yang sudah diagendakan atau dijadwalkan oleh BPS. Jadi pesan saya bagi teman-teman, terutama teman-teman yang sudah dinyatakan lolos seleksi untuk perekrutan petugas lapangan kegiatan sensus pertanian, pastikan teman-teman untuk menjaga kondisi fisik badannya supaya pada saat jadwal pelaksanaan pelatihan teman-teman dalam kondisi fit bisa mengikuti pelatihan yang sudah dijadwalkan oleh BPS dan akhirnya teman-teman akan dilibatkan untuk kegiatan sensus pertanian yang sudah dijadwalkan ya tanpa suatu kendala. Adapun gambaran untuk tahapan atau alur pada saat pelaksanaan pelatihan petugas sensus atau survei BPS, yang pertama teman-teman pastinya yaitu mengikuti atau melaksanakan registrasi atau pendaftaran ya atau penandatanganan daftar hadir. Jadi pada saat teman-teman menghadiri pelatihan di jadwal dan waktu yang sudah ditentukan ya, entah baik tempat maupun waktunya, teman-teman wajib menghadirinya sesuai yang sudah dijadwalkan. Kemudian langkah pertama yaitu mengikuti registrasi atau melaksanakan registrasi, biasanya yaitu tentang penandatanganan pada bagian registrasi untuk melakukan pendaftaran. Selanjutnya teman-teman akan diarahkan oleh petugas yang ada di bagian registrasi tersebut untuk memasuki suatu ruangan. Karena biasanya untuk pelatihan itu sendiri dalam satu hotel itu dibagi menjadi beberapa kelas. Jadi katakanlah misalkan ada 2 kelas atau 3 kelas seperti itu ya. Setelah memasuki kelas yang sudah disarankan oleh petugas di bagian registrasi, teman-teman yaitu tahap selanjutnya mengikuti pembukaan secara resmi untuk pelatihannya atau istilahnya adalah pembukaan pelatihan yang akan dipimpin oleh kepala BPS suatu kabupaten atau kota. Dan pada hari pertama sebagai informasi bagi teman-teman, barangkali ini adalah kegiatan pertama teman-teman sebagai mitra BPS ya. Teman-teman akan diwajibkan untuk memakai batik berlengan panjang pada hari pertama, yaitu dikhususkan pada hari pertama ya. Untuk hari keduanya bisa tidak bisa bukan batik, bukan ya istilahnya bukan batik tetapi yang masih dalam kode resmi, istilahnya busana resmi seperti itu, kemeja seperti itu. Di hari pertama pembukaan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian ada laporan kegiatan panitia dan juga sambutan dari Kepala BPS Kabupaten atau Kota dan biasanya juga ada lembaga pemerintahan lain yang diundang pada saat pembukaan pertama tersebut. Sesudah itu, sesudah resmi dibuka, bagi teman-teman yang ada di tempat yang bersamaan dengan di mana pembukaan dilakukan oleh Kepala BPS Kabupaten atau Kota, bisa mengikutinya secara langsung dan bagi teman-teman yang berada di tempat yang berbeda, untuk pembukaan ini diikuti secara Zoom meeting.
Jadi teman-teman melihat pembukaan secara resminya melalui proyektor. Setelah pembukaan pelatihan dibuka secara resmi, kemudian tahap selanjutnya teman-teman akan dipimpin oleh instruktur daerah yang memberikan materi kepada teman-teman tentang pelaksanaan kegiatan sensus atau survei yang berkaitan. Misalkan teman-teman sebagai petugas sensus pertanian nantinya, maka instruktur daerah akan memberikan materi tentang eh, kaitannya untuk pengisian dokumen dan kegiatan sensus pertanian tersebut. Dan sebelum masuk ke materi tersebut, biasanya ada yang namanya pengecekan atribut karena setiap peserta akan diberi atribut oleh BPS. Adapun contoh atribut yang diberikan atau diterima oleh peserta yaitu tas dan juga buku notebook, bolpen, pensil, kemudian penghapus, serutan. Intinya adalah atribut-atribut yang berkaitan dengan suatu kegiatan sensus atau survei tersebut. Ini sebagai contoh adalah tas yang saya terima untuk kegiatan FKP. Jadi teman-teman jika nantinya mengikuti pelatihan untuk petugas sensus pertanian juga akan menerima tas, tapi tasnya kemungkinan besar yaitu berbeda dengan tas yang saya terima pada kegiatan FKP ini ya, karena nantinya adalah tas yang diterima adalah tas untuk kegiatan sensus pertanian. Ini adalah contoh atribut lain yang teman-teman terima, yaitu ada notebook, kemudian buku pedoman, pensil, pulpen. Pernah saya sampaikan juga pulpen warna-warni. Ini fungsinya berbeda-beda dan fungsi dari pulpen warna-warni ini juga nanti akan diberikan informasinya atau diberikan cara pengisiannya oleh instruktur daerah yang ada dalam kelas tersebut. Dan selanjutnya teman-teman yaitu mengikuti materi yang ada, yang diberikan oleh instruktur daerah dan, biasanya materi-materi yang diberikan itu sudah terjadwalkan secara rinci ya memang dari BPS Pusat sudah dirincikan jam sekian sampai jam sekian adalah pembahasan materi tentang apa, kemudian ada istirahat dan lain sebagainya. Dan informasi untuk teman-teman, bagi teman-teman yang mengikuti pelatihan sudah pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa teman-teman juga menerima akomodasi berupa menginap di suatu hotel minimal hotel bintang 3 2 malam, kemudian mendapatkan akomodasi breakfast gratis ya selama 2 hari, breakfast, lunch, kemudian dinner, ada coffee break dan juga tea break, dan teman-teman akan menikmati fasilitas yang sudah disediakan juga. Untuk istirahatnya waktunya juga ditentukan ya. Jadi teman-teman maksimalkan saja dan utamakan yaitu mendengarkan penjelasan dari instruktur daerah pada saat pemaparan materi sehingga teman-teman tidak mengalami kesulitan pada saat kegiatan di lapangan. Dan apabila teman-teman merasa kurang yakin atau belum memahami suatu materi, ditanyakan saja pada saat pelatihan tersebut. Jadi teman-teman tidak usah sungkan jika masih mengalami kendala. Ini juga demi kelancaran tugas teman-teman juga. Untuk di hari kedua biasanya ada role play tentang pelaksanaan di lapangan dan dimanfaatkan saja. Intinya di sini teman-teman harus benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan oleh instruktur daerah agar teman-teman tidak mengalami kendala pada saat di lapangan. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran bagi teman-teman untuk kegiatan pelatihan yang diadakan oleh BPS ya, sehingga teman-teman paling tidak sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mohon dukungannya bagi yang belum subscribe, kemudian bunyikan lonceng notifikasinya, juga tinggalkan jejak dengan like dan komennya. Salam sukses selalu tentunya untuk teman-teman dan akhir kata wassalamualaikum.